Nanti satu waktu di mana banyak umatku yakhrujuna minad dunya bighairi iman, dia mati kehilangan iman. Catatan di KTP-nya masih Islam, Pak. Dalam keseharian dia berkomunitas dengan sesama muslim. Tetapi sayang ketika dia wafat meninggal dunia, ternyata dia sudah nggak ada iman sama sekali. Kehilangan iman. Ini gambaran ini sudah diberitahu oleh Nabi. Akan datang nanti satu masa. Akan datang nanti satu waktu di mana kalian menganggap Allah itu nggak ada. Padahal di sini afdhalul iman, sebaik-baik daripada keimanan seseorang, anta'lam, hendaklah dia mengetahui annallaha haitsu ma kunta, bahwa Allah ada di mana saja kamu berada. Ini udah pernah saya sampaikan belum, Pak? Khamsun minal iman. Tanda-tanda orang beriman itu ada 5. Jangan sampai kita kehilangan iman. Ada nggak dari 5 tanda-tanda orang yang beriman itu kita miliki semuanya? Jangan sampai apabila ada satu saja, wa ilam yakun syai'un minhunna fala imanalah. Apabila dari tanda 5 ini ada satu yang kita nggak punya, maka kita termasuk orang yang tidak beriman. Pernah saya sampaikan belum? Apa saja? At-taslim li amrillah. Ketika Anda melakukan perintah Allah, maka Anda selamat dengan perintah Allah tadi. Zohiriyahnya, batiniahnya itu sempurna. Banyak orang yang zohiriyahnya sempurna, tetapi batinnya nggak sempurna. Ada orang yang sholat, Pak, tapi fawailul lil musholin, celaka orang yang sholat. Ada orang yang puasa, tetapi tadi perintah Allah tidak sempurna dia lakukan. Kam min shaim laisa lahu min syamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang berpuasa nggak dapat apa-apa dari ibadah puasanya, nggak taslim dalam puasanya, nggak taslim dalam sholatnya. Nggak selamat dia, dohirnya bagus, batinnya rusak. Berapa banyak orang berangkat ibadah haji, ketika dia bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, Allah katakan la labbaik wala sa'daik. Jadi menjaga iman kita itu dengan taslim li amrillah, menjalani semua apa yang menjadi perintah Allah. Sempurna dohirnya, sempurna batinnya. Yang kedua, ar-ridha biqada'illah. Anda harus redha dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Ini bagian daripada tanda-tanda orang yang beriman. Sepahit apapun, segetir apapun hidup yang kau lewati, yang kau jalani, tapi kamu redha karena itu datangnya dari Allah. Kegetiran hidup, kepahitan hidup, ada kebaikan, ada reward dari Allah. Akan mengurangi dosa-dosa kamu, akan membersihkan dari segala kesalahan kamu. Bahkan jika kamu nggak ada dosa, nggak ada kesalahan, akan mengangkat derajatmu. Ar-ridha biqada'illah. Itu tanda orang yang beriman. Makanya kalau Nabi Musa saja nggak sanggup itu, Pak. Dia sampai minta redhonya Allah. Allah katakan, kau nggak akan mampu untuk mendapatkan ridhoku, wahai Musa. Tapi aku ingin mendapatkan redhomu ya Allah. Kalau kamu ingin mendapatkan redhoku, kamu harus redho dengan semua ketetapan aku. Kalau Nabi sudah ngelewatin tuh redhonya Allah, bahkan dibalas oleh Allah, wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dari waktu duha, dari waktu malam, wal laili idza saja, ketika malam menjadi gelap. Bayangkan dari mulai waktu duha sampai waktu malam, semua yang dilewati oleh Rasulullah dalam penderitaan, dalam kesulitan. Tapi Nabi redha. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Karena Tuhanmu tidak pernah marah dan tidak pernah meninggalkan kamu, hai Muhammad. 14 hari wahyu tidak turun. Begitu bencinya orang-orang kafir Mekah kepada Muhammad Rasulullah, mereka memantau semua pergerakan Rasulullah. Ketika 14 hari wahyu tidak masuk, tidak datang,
maka mereka mengatakan Muhammad sudah ditinggalkan oleh Tuhannya. Tuhannya sudah marah kepada Muhammad. Allah katakan, Muhammad kamu nggak perlu jawab, aku yang menjawab. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Sungguh Tuhanmu tidak pernah marah dan tidak pernah meninggalkan kamu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih baik daripada dunia. Aku tahu kau redha dengan apa yang menjadi ketetapan aku. Kau tidak pernah mengeluh dalam penderitaan, dalam kesulitan. Bagaimana beban yang harus kau pikul begitu beratnya. Tetapi sekali lagi, nanti akhirat lebih baik daripada dunia. Karena kesulitan, penderitaan, keperihan hidup yang kau rasakan di dunia sementara Muhammad, enggak lama. Nanti akhirat kenikmatan aku berikan kepada engkau. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Sampai engkau redha mau minta kenikmatan apa aku berikan Muhammad. Ini keimanan Rasulullah. Jawaban Nabi apa? Idan lan arda wahid min ummati finnar. Kalau kau tanya, ya Allah ya Rabb, di mana letak redoku untuk kenikmatan akhirat? Aku baru redha apabila umatku tidak ada yang masuk ke dalam api neraka. Idan lan arda, aku tidak akan ridha wahid min ummati finnar. Ada satu saja umatku di neraka, aku enggak redha ya Allah. Dibalas oleh Allah. Bahkan nanti saat kita meninggal dunia pun kita diiringi dengan kalimat apa? Radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini yang kedua tanda orang yang beriman. Yang ketiga at-tafwid ilallah. Supaya kita lebih kuat lagi Pak menjaga iman kita. Berserah diri kepada Allah. Hampir sama dengan tawakal. Yang keempat at-tawakkal 'ala Allah. Kalau tafwid ilallah, berserah diri kepada Allah tanpa ada upaya ikhtiar, kita sudah serahkan diri kita kepada Allah. Allah yang menentukan langkah kita, jalan kita. Itulah tanda orang yang beriman. Kalau tawakal kita masih ada ikhtiar. Adapun hasilnya biarkan Allah yang menentukan. Kalau para anbiya, para aulia, dia sudah tafwid ilallah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah menciptakan dia menjadi manusia, maka semua dia serahkan kepada Allah. Setiap langkahnya, setiap usahanya, semuanya terserah Allah. Karena dia sudah sampai pada ar-ridha biqadaillah. Nah, yang terakhir, tanda orang yang beriman adalah as-sabru 'inda sadmatil ula. Dia sabar pada serangan yang pertama. Ketika dia belum mendapatkan ujian yang berat, saat dia mendapatkan ujian yang berat, dia bisa lewati ujian tadi. Maka itulah yang dikatakan sabar. Ya, mudah-mudahan dari 5 tanda orang yang beriman ini kita ada semuanya. Jangan ada yang kosong ini. At-taslim li amrillah. Selamat ketika menjalankan semua perintah Allah, dhahiriyahnya, batiniyahnya. Yang kedua, ar-ridha biqadaillah. Dia harus redha dengan ketetapan Allah. Dan yang ketiga adalah at-tafwid ilallah, berserah diri kepada Allah. Yang keempat, at-tawakkal 'ala Allah. Juga bertawakal diri kepada Allah. Setelah kamu berikhtiar, fa idza adamta fatawakkal 'ala Allah. Dan yang kelima, as-sabru 'inda sadmatil ula. Nah, kembali dari hadis yang kita baca bahwa sebaik-baik orang yang beriman anta'lama annallaha ma'aka haitsu ma kunta. Nyambung nih Pak dengan yang 5 tadi. Ketika kita tahu bahwa Allah ada bersama kita di mana saja kita berada, maka kita akan taslim li amrillah. Yang kedua, kita akan ridho dengan apa yang menjadi ketetapan Allah. Karena yang memberikan kesulitan, kepahitan, kepedihan, kegetiran hidup kita adalah Allah. Dan at-tawakkul dan at-tafwid ilallah, berserah diri kepada Allah karena Allah ada bersama dengan kita. At-tawakkal 'ala Allah, dan menyerahkan semua urusan kepada Allah setelah kita ikhtiar. Baru yang kelima, as-sabru 'inda sadmatil ula. Akan tumbuh yang 5 tadi kalau kita sudah tahu di mana saja kita berada, Allah ada bersama dengan kita. Paham ya hadis yang pertama? Ya.
Kita lihat pada hadis yang kedua. Hadis riwayat Tabrani. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdhalud du'a. Ini kaitannya 4 hadis ini ya, yang paling afdal, yang paling utama. Ya. Afdhalud du'a. Sebaik-baik doa, antas ala rabbakal afwa wal afiyah. Sebaik-baik doa yang kau minta kepada Tuhanmu adalah mintalah kepada Tuhanmu al-afwa wal afiyah. Maaf dari Tuhanmu, ampunan dari Tuhanmu, dan diberikan keafiatan, kesehatan. Di mana? Fid dunya wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Fa innaka, maka sesungguhnya engkau, idza u'titahuma, apabila dua ini sudah diberikan afwa wal afiyah, fid dunya, di dunia kamu mendapatkan kesehatan, kamu mendapatkan ampunan dari Allah. Summa u'titahuma fil akhirah, dan di akhirat pun kamu selamat, sehat, tidak mampir ke dalam api neraka, dan diberikan ampunan oleh Allah. Faqad aflahta, maka kamu adalah orang yang sangat beruntung. Hadis riwayat Ibnu Majah an Anas. Saya mau tanya nih Pak, Bapak kalau lagi berdoa minta apa sama Allah? Ya, minta sehat. Ya, apalagi rizqon halalan thayyiban mubarakan, diberikan rezeki yang halal, yang bagus, yang berkah. Beruntun tuh, berderet doa yang kita minta kepada Allah. Tapi kalau Anda nggak mendapatkan kesehatan, Anda tidak akan mendapatkan ampunan, Anda tidak akan mendapatkan itu semuanya. Anda tidak akan mendapatkan rezeki dari Allah kalau Anda tidak diberikan kesehatan oleh Allah. As-sihah, kesehatan. Al-afiyah, sama kesehatan. Al-afwa, ampunan dari Allah. Apalah artinya rezeki yang banyak kalau Allah tidak memberikan ampunan kepada kita? Di akhirat kita celaka. Maka dua ini yang kita minta di dunia dan di akhirat. Nas'alukal afwa wal afiyah. Aku minta ya Allah, ampunanmu ya Allah. Setiap langkah yang aku lewati, setiap jalan yang aku susuri, banyak kesalahan yang aku lakukan, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Bagaimana mungkin aku bisa selamat di akhirat kalau kau tidak berikan keampunan kepada aku, maaf kepada aku. Ini yang kita baca di dalam surah Al-Baqarah. Ya, yang kita baca, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Ya Allah, janganlah kau hukum aku, la tu'akhidna in nasina, apabila kami lupa ya Allah. Kami lupa, ini dosa ya Allah, kami lakukan. Aku minta ampunanmu ya Allah, jangan hukum aku. In nasina au akhtana, dan apabila aku salah. Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min qablina. Janganlah kau berikan aku beban ujian ya Allah, sebagaimana ujian umat-umat terdahulu. Nggak akan sanggup Pak kita apabila kita diberikan ujian oleh Allah seperti ujian yang dialami oleh Nabi Musa. Dia harus berhadapan dengan raja yang diktator. Ujian yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam, anaknya durhaka, istrinya durhaka. Maka kita minta, la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladina min. Baru kita minta, Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana. Berikan aku ujian ya Allah yang aku sanggup untuk melewati ujian tadi. Sehingga ketika Allah berikan ujian yang kita sanggup untuk melewati ujian, maka itulah bentuk kasih sayang Allah kepada kita dan bentuk maafnya Allah kepada kita dengan ujian yang kita lewati. Al-afwa wal afiyah, itulah sebaik-baik permintaan. Ya, jangan lupa tuh. Nas'alukal afwa wal afiyah ya Rabb. Aku minta kesehatan ya Allah. Dengan sehat yang kau berikan, maka aku bisa ibadah kepada Engkau dengan sempurna.
Dengan kesehatan yang kau berikan, aku bisa mencari nafkah, aku bisa bersedekah. Nggak mungkin kita bisa melakukan kebaikan di dunia tanpa kesehatan yang Allah berikan, ala afiah. Ini afiah ini luas nanti Pak. Sehat anak, sehat istri, sehat cucu, sehat keluarga, sehat pekerjaan. Ya. Anda tidak tersangkut kasus korupsi, itu afiah. Banyak orang yang nggak sehat hidupnya. Secara fisik dia sehat Pak, berobatnya ke Singapura kok. Tapi hatinya nggak sehat, rusak hatinya, keserakahan yang ada pada dirinya. Kita sering minta sehat jasmaniah, tapi rohaniah kita marid, rohaniah kita sakit. Ala bidzikrillah tatmainnal qulub. Dengan kau mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hatimu akan sehat, hatimu akan tenang. Ya. Coba Anda bisa bayangkan tuh. Ada penyakit jasmaniah, ada penyakit rohaniah. Kalau penyakit jasmani yang bisa ngobatin siapa? Yang tahu siapa? Ente sakit, yang tahu siapa? Badan entum sakit, yang tahu siapa? Dokter apa kita? Kita. Yang bisa ngobatin? Dokter. Dokter aja nanya kok, Bapak sakit apa? Baru kita berikan tanda-tanda, ini dok perut saya ini begini. Ini kayaknya tandanya Bapak ini kena emah ini. Coba dengan obat ini, insya Allah kata dokter ini, mudah-mudahan Allah sembuhkan. Itu kalau penyakit jasmani. Kalau penyakit rohani yang tahu siapa? Orang lain. Anda sombong, yang tahu orang lain. Hati Anda rusak, yang tahu orang lain. Kenapa orang itu korupsi? Anda tahu, serakah dia. Yang bisa ngobatin siapa? Dirinya sendiri. Dokter nggak bisa ngobatin Pak. Bapak ke dokter, dok, ini saya sakit dok, hati saya. Sakit apa? Dengki. Obatnya apa dok? Nggak ada. Anda yang bisa ngobatin tadi. Makanya minta nas'alukal afiyah. Ya Allah, aku minta kesehatan jasmaniku, kesehatan rohaniku ya Allah. Dan juga kita minta al-afwa, ampunan dari Allah. Itulah sebaik-baik doa yang antum harus panjatkan kepada Allah. Ya, coba ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana nas'aluka al-afwa wal afiyah. Nas'aluka al-afwa wal afiyah. Nas'aluka al-afwa wal afiyah. Aku minta ampunanmu ya Allah. Dan juga aku minta kesehatan jasmaniku ya Allah. Dan kesehatan rohaniku. Kesehatan anak-anakku. Baik jasmani maupun rohani. Masya Allah Pak. Bukan cuma sehat buat diri kita, jasmani dan rohani kita. Anak-anak kita pun sehat jasmani dan rohani kita. Ya. Baru kemarin saya dikabarkan cucu saya masuk pesantren. Air mata saya jatuh. Alhamdulillah sehat. Ibunya di pesantren 12 tahun. Sekarang anaknya juga dipesantrenkan. Berarti sehat dengan pendidikan yang dia dapatkan. Dia lihat bagaimana orang tuanya mendidik dia. Sekarang dia didik anaknya juga sama. Ya. Ada orang yang sehat jasmani, anaknya sekolah di mana-mana, luar negeri. Tapi rumah berantakan, nggak afiah itu, nggak sehat. Maka kita minta kepada Allah diberikan kesehatan, kesehatan luas tadi. Sehat jasmani kita, kita bisa mencari nafkah. Dengan rezeki yang kita dapatkan, kita bisa bersedekah. Dengan jasmani yang sehat, kita bisa sholat malam. Tapi kalau rohani kita nggak sehat, ini yang celaka, sungguh celaka. Ya, baru kita minta ampunan kepada Allah. Ya, maka siapa yang diberikan di dunia kesehatan dan ampunan Allah, dan di akhirat pun Allah berikan ampunan kepada dirinya. Dan dia sehat di akhirat. Karena dia sudah lulus. Pada saat dihisab, pada saat di medan. Ternyata dia sehat. Diperiksa sama Allah. Nggak ada dengki di hatinya. Diperiksa oleh Allah. Ternyata hatinya jauh dari penyakit yang memburukkan dirinya. Dihisab sama Allah.
sholatnya benar, taslim ilallah. Dan ketika di mizan pun ternyata dia adalah orang yang akhlaknya bagus. Dia sehat akhlaknya. Maka itulah keselamatan di akhirat. Maka faqad ablahta. Sungguh kamu sudah beruntung. Kalau diberikan ampunan di dunia, ampunan di akhirat, sehat di dunia dan sehat di akhirat. Ya, ini hadis yang kedua yang kita baca. Dah ya, ada yang tanya ini. Dua hadis yang kita baca. Kalau enggak kita lanjut ya. Pada hadis berikutnya, tadi riwayat Ibnu Majah an Anas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, afdhalus shadaqati, sebaik-baik sedekah, antusbi'a kabidan ja'ian, mengenyangkan orang yang perutnya dalam keadaan lapar. Hadis riwayat Baihaqi an Anas. Ya. Ya. Qad syabi'tu, syabi'tu udah kenyang. Ya. Makanya dikatakan afdhalus shadaqah, sebaik-baik sedekah, antusbi'a, mengenyangkan kabidan ja'ian, orang yang dalam keadaan lapar. Maka yang paling bagus sedekah itu cari orang yang betul-betul membutuhkan. Bapak lihat Pak, waktu kita bayar zakat fitrah pakai apa? Pakai apa? Beras. Beras itu mengenyangkan orang yang lapar. Makanya bagusnya itu ya bukan duit, tapi apa tadi? Beras. Karena itu dibutuhkan buat orang yang lapar. Kalau duit, dia punya duit, nggak ada orang jual beras, nggak kenyang dia. Maka usahakan, kalau saya dulu ngaji sama mu'alim, afdolnya itu ya beras. Andai kata masjid ada yang bayar pakai uang, jual beras yang ada di masjid tadi, bikin modal tadi, jual. Orang lebih membutuhkan perut. Bapak bisa bayangkan ini, kalau negeri kita ini sudah orang nggak bisa nahan perutnya karena laparnya Pak, kita nggak tahu bakal terjadi apa. Peristiwa 98 kita lihat, urusan perut. Maka kata Nabi, sebaik-baik sedekah itu adalah memberikan kenyang kepada orang yang dalam keadaan lapar. Ini yang nggak bisa ditolak. Masih ingat ceritanya Abdullah Mubarak. Abdullah Mubarak itu dia bermimpi, orang sufi Pak. Dalam mimpinya dia lihat ada dua malaikat itu sedang berbincang-bincang. Itu malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang satunya, berapa yang pergi haji tahun ini? Kata malaikat yang satu, ada 70.000 yang berangkat haji. Berapa yang diterima ibadahnya dari 70.000? Tidak satu pun. Kecuali satu orang. Dia tidak berangkat haji, tapi diterima amal ibadah hajinya. Dan karena dikarenakan dia satu ini, yang 70.000 Allah terima. Karena kemuliaan dia nggak berangkat haji, tapi dia membawa kemuliaan, membawa dampak kepada 70.000 yang harusnya ditolak, ikut diterima oleh Allah. Begitu hebatnya dia bisa membawa orang yang tidak diterima ibadah hajinya sampai Allah terima. Siapa namanya? Kata malaikat yang satu. Dia bernama Ali bin Wafaq. Di mana dia tinggal? Di negeri Damsyik. Apa kerjaannya? Dia tukang sol sepatu. Terbangunlah Abdullah Mubarak dari mimpinya. Dia berangkat ke Damsyik. Dia cari tukang sol sepatu sampai dia tanya semuanya. Dia ketemu dengan seseorang. Dia tanya, "Mas muka, siapa nama kamu?" Ali bin Wafaq. "Ah, kebetulan aku bermimpi, memimpikan kamu." "Mimpi apa?" "Saya mau tanya, kamu pernah pergi haji?" "Belum." "Cita-cita pengen berangkat haji?" "Ada. Tahun ini saya niat untuk berangkat ibadah haji. Tapi saya nggak jadi berangkat ibadah haji." "Kenapa?" "Ya sudah, ke rumah saya, nanti saya ceritakan." Ya. Ini belum tahu nih Ali bin Wafaq, kalau mimpinya Abdullah Mubarak ibadah hajinya diterima. Sampai di rumah ceritalah Ali bin Wafaq, "Sudah 30 tahun aku bercita-cita untuk berangkat ibadah haji. Setiap rezeki yang kudapatkan kutabung,
Sampai terkumpullah uang untuk berangkat ibadah haji. Maka saya niatkan tahun ini saya akan berangkat ibadah haji. Sampai satu waktu kebetulan istri saya dalam keadaan hamil. Dia mencium bau masakan tetangganya. Dia katakan kepada saya, Ali, tolonglah datangi tetangga kita. Apa sih yang dia masak? Wanginya luar biasa, baunya sedap banget saya rasakan. Ali tanpa rasa malu dia datangi rumah tetangganya, dia ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Yang keluar janda tua. Dia katakan, ada apa Ali? Apa yang ibu masak? Baunya itu sedap sekali sampai istri saya mau minta sedikit masakan ibu saya. Si ibu tadi bukan memberikan masakan yang dia masak, makanan yang dia masak. Dia meneteskan air mata. Dia katakan, Ali maaf. Ini masakan yang ibu masak. Halal ibu makan tapi haram kamu makan. Kenapa bisa begitu Bu? Sudah lama ibu keputusan rezeki. Suami ibu sudah tidak ada. Setiap hari ibu mencari sesuap nasi buat anak ibu. Dan tadi pagi ibu berangkat ke pasar. Ibu mencari dan mengais sisa-sisa gandum. Sampai menjelang senja ibu tidak menemukan. Begitu ibu pulang ke rumah. Di tengah jalan ibu lihat ada bangkai keledai. Lalu ibu potong kakinya. Ibu bungkus dengan kudungan ibu, dengan baju ibu. Ibu takut diketahui oleh orang lain. Inilah masakan yang ibu masak. Berasal dari daging bangkai keledai. Halal kami makan karena kami dalam ketidakcukupan. Kami dalam keadaan darurat. Tapi Anda tidak boleh makan ini. Ali ngelihat tetangganya Pak dalam keadaan sulit sampai makan bangkai keledai. Dia balik pulang ke rumah. Dia ambil tabungannya yang 30 tahun dia cita-citakan untuk berangkat haji. Dia kembali kepada janda tua tadi. Bu, ini uang 30 tahun aku kumpulkan untuk berangkat ibadah haji. Semua aku sedekahkan kepada ibu sebagai amal ibadah haji saya. Terjawablah mimpi daripada Abdullah Mubarak. Ada orang yang tidak berangkat haji tapi diterima karena dia punya kepedulian terhadap orang-orang yang ada di sekitarnya. Kita kadang-kadang lupa Pak. Ya. Ada tetangga kita, ada saudara kita yang dalam keadaan lapar. Mereka tidak punya apa yang untuk dimakannya. Sementara kita berlimpah dengan rezeki. Bahkan kita bisa berangkat haji dengan haji yang plus yang luar biasa. Makanya pada saat walimatus safar itu ketika kita akan berangkat ibadah haji, minta ridho dari tetangga kita, saudara kita. Yang mereka, maaf, boro-boro buat berangkat haji, buat makan saja mereka susah. Tidaklah seorang itu dikatakan mukmin sejati sementara dia tidur dalam keadaan nyenyak dan kenyang. Sementara juga tetangganya dalam keadaan lapar. Ini yang dikatakan sebaik-baik sedekah adalah mengenyangkan orang-orang yang dalam keadaan lapar. Bapak, ya, carilah lingkungan yang akan menaikkan pahala sedekah kita. Ya, kalau kita tinggal di lingkungan yang luar biasa, kiri kanan kita orang berpunya semuanya, maka rasanya hati kita nggak akan punya kelembutan tadi, kepedulian. Karena kita merasa bahwa orang yang ada di sekitar kita sudah berkecukupan. Ya. Saya dulu ketika masih kerja, ada atasan saya manajer area. Dia tinggal di Kalibata, tapi daerah kumuh Pak. Saya cuma bilang, Pak, Bapak ini cukup, gaji Bapak luar biasa. Tapi kenapa Bapak tinggal di sini? Saya lagi belajar Ustaz. Belajar hati. Karena kalau saya tinggal di tempat yang elit, saya tinggal di tempat yang prestis, rasanya saya merasa orang-orang semua sudah berkecukupan.
Tapi ketika saya tinggal di sini, setiap saat saya mendengar keluhan mereka, saya mendengar kesulitan mereka, dan saya merasakan penderitaan apa yang dirasakan oleh mereka. Sementara rumah saya full AC, kendaraan saya luar biasa, dikawal, dihormati, mereka dalam kesulitan. Bukankah Allah selalu pengen melihat bagaimana aplikasi ibadah kita adalah hubungan kita kepada manusia? Ya, sampai saya bilang subhanallah. Ini yang kadang-kadang kita lupa. Ya, mudah-mudahan nih dengan hadis yang kita baca ini, ya kita akan lebih peduli lagi kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita lanjut pada hadis yang terakhir, yang keempat. Hadis riwayat Baihaqi an Anas. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shadaqati, sebaik-baik daripada sedekah kamu, sama kayak di atas. Ayyata'allamal mar'ul muslim ilman, sebaik-baik sedekah adalah mengajarkan seseorang muslim dengan ilmu. Summa, dan orang yang kau ajarkan tadi, yu'allimuhu akhahul muslim, dia mengajarkan lagi kepada saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah. Ini sama tadi, memberikan makan kepada orang yang lapar. Itu secara jasmaniah. Nah ini rohaniyah. Memberikan kehidupan kepada orang dengan ilmunya. Jadi bukan cuma sekedar memberikan atau mengajarkan ilmu, tapi memberikan kehidupan. Bukan memberikan sekedar makanan, memberikan kail buat dia. Ayyu'allimal mar'ul muslim ilman, mengajarkan kepada seorang muslim ilmu. Ya. Nih ilmu buat kamu, kamu masuk kuliah, ini biayanya saya berikan kepada kamu supaya kamu menjadi orang pintar. Nanti kamu bisa bekerja, kamu bisa berbagi kepada orang-orang yang dalam keadaan sulit seperti yang kamu rasakan saat ini. Maka santunan yatim itu, ya lebih baik tadi kalau saya katakan bukan sekedar makanan yang kita bagi, kita sekolahkan, kita didik anak-anak kita. Itu sama, kita mengajarkan mereka ilmu. Guru-guru juga sama. Sedekah yang paling bagus buat kiai, buat ustadz, mengajarkan ilmu kepada santrinya, kepada muridnya, kepada jamaahnya. Maka dulu saya ingat, Pak, ketika kiai saya almarhum Kiai Imam Zarkasih, beliau pendiri Pondok Gontor, ya. Dia pernah mengatakan, kalian tahu orang besar itu siapa? Bukan yang punya partai besar, bukan yang punya jabatan besar, tapi orang besar itu adalah guru-guru yang ada di kaki-kaki gunung, guru-guru yang ada di kolong-kolong jembatan, guru-guru yang ada di pelosok-pelosok desa. Dia ajarkan murid-muridnya, dia mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Dia bukan menjadi orang besar, melahirkan orang-orang besar, apalagi muridnya mengajarkan lagi kepada yang lainnya, maka nggak akan pernah habis pahala yang dia dapatkan. Itulah orang besar. Ayyu'allimal ilma, mengajarkan ilmu kepada murid-muridnya. Ini Bapak dapat hari ini ilmu, ya, dari hadis yang saya baca, ajarkan lagi. Itu sedekah yang paling bagus. Multi level terus, nggak akan pernah habis tuh. Santri-santri, saya cuma membayangkan, ya, kiai saya ini sekarang saja sudah 36.000 santri yang ada dari seluruh Indonesia. Dan kemarin saya dikumpulkan itu 1.200 pesantren alumni, Pak. Saya sempat tanya, terdata nggak alumni Gontor yang punya pesantren ada berapa? Ada 1.500 pesantren. Anda bisa bayangkan, setiap pesantren itu mengajarkan santri-santrinya. Maka yang di puncak ini nggak akan habis pahalanya, terus mengalir kepada dia. Kita kumpul kemarin sampai 2.500 kiai kumpul semua, pemilik pesantren, pimpinan pesantren. Nah, satu pesantren saja sudah punya murid misalnya 1.000 orang, dikali dia mengajarkan ilmu yang nggak pernah habis-habis.
Maka sekali lagi, bersedekahlah dengan ilmu. Berikan kehidupan kepada manusia, bukan sekedar makanan. Makanan tadi boleh secara jasmaniah, itu juga afdol. Tapi setelah jasmaniah dia dapatkan rohaninya, akalnya diberikan ilmu. Maka dia akan punya kehidupan nanti di depan. Ya, sekolahkan anak-anak yatim, ya, masukin. Bahkan pesantren yang sedang saya bangun pun saya minta itu kepada yang mewakafkan, cari 2 anak yatim yang harus bisa kamu sekolahkan, masukin pesantren, tanggung biayanya semua. Ajarkan anak-anak kita, berikan kail, jangan diberikan apa tadi? Ikan. Kalau kita berikan ikan, hari ini habis. Tapi kalau kita berikan kail, dia akan terus memanen ikannya tadi. Dia akan mengajarkan anak-anak yatim yang lain ilmu terus. Yang ini berhidup lagi. Cuman kan masalahnya sekarang ini Pak, kehidupan yang kita jalani ya semakin sulit. Ya, ketika kita menyekolahkan anak, lapangan pekerjaan semakin sulit. Ini semakin susah. Sampai-sampai kita lihat S1 itu nge-Grab, ngojek itu Pak. Padahal orang tua luar biasa tadi. Dengan upayanya, dengan usaha, dia sekolahkan anaknya tinggi-tinggi dengan harapan tadi. Tapi ternyata anaknya selesai nggak dapat lapangan pekerjaan, semakin sulit. Ya, jadi ini hadis, 2 hadis ini luar biasa yang kita dapatkan. Sodakoh yang paling bagus, mengenyangkan orang yang dalam keadaan lapar dan mengajarkan seseorang ilmu, yang ilmu itu nanti dia akan ajarkan kepada yang lainnya. Saya pesan ini ya, nanti ini yang Bapak dapat, Bapak pegang kitab, yang Bapak dapat tolong ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada teman-teman kita. Man sanna sunnatan hasanatan, siapa yang memberikan contoh yang baik, falahu widru, dia akan mendapatkan pahala dari Allah dan pahala orang yang ngikutin sunnahnya yang baik, tanpa mengurangi pahala tadi. Jadi kalau ada satu yang kita ajarkan, dia ajarkan lagi, pahala yang diajarkan ngalir kepada kita terus. Tapi ingat, man sanna sunnatan sayi'atan, siapa yang mengajarkan contoh yang buruk, maka dosanya terus beruntun akan melahirkan kepada dia. Contohnya siapa? Yang pertama kali ngasih contoh membunuh siapa? Qabil. Maka sampai hari ini Pak, kalau ada terjadi pembunuhan, Qabil dapat dosanya. Itu yang kita takutkan. Maka berikanlah contoh yang baik, lahirkanlah anak-anak yang sehat jasmaniah dan rohaninya ya. Mudah-mudahan 4 hadis yang kita baca ada manfaatnya buat kita semuanya. Mari sama-sama kita baca. Ada pertanyaan nggak? Pas. Alhamdulillah, pas semuanya di sini. Mari sama-sama kita baca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.